Bab 1 pertama melihatnya. Ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana sebuah pertemuan sederhana mampu mengubah cara seseorang memandang cinta. Bukan pertemuan yang direncanakan, bukan pula pertemuan yang sejak awal kuharapkan. Namun justru dari hal yang paling biasa itulah, hidupku perlahan mulai bergeser arah. Hari itu tidak istimewa. Tidak ada hal besar yang terjadi, tidak ada rencana penting, dan tidak ada harapan apapun yang kusimpan. Aku hanya seorang laki-laki biasa yang menghabiskan waktu luang di ruang tamu rumah. Duduk bersandar di sofa, televisi menyala tanpa benar-benar kutonton, sementara ponsel ada di tanganku. Hari itu terasa lengang, pikiranku kosong. Waktu berjalan begitu pelan, seolah sengaja mempermainkanku. Aku tidak sedang menunggu siapapun, tidak pula berharap akan bertemu dengan seseorang. Jika saat itu ada yang bertanya apa yang kuinginkan, mungkin aku sendiri tak akan bisa menjawabnya. Hidupku berjalan seperti biasa, datar, tanpa warna yang benar-benar mencolok. Hari-hariku nyaris sama. Bangun pagi, menjalani rutinitas, pulang dengan tubuh lelah, lalu kembali menghabiskan waktu sendiri. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar membuatku merasa hidup. Malam itu, aku hanya ingin membunuh waktu. Seperti kebiasaan banyak orang, aku membuka TikTok. Menggilir layar tanpa tujuan, video demi video berlalu. Sebagian kuabaikan, sebagian hanya kutonton sekilas. Jari-jariku bergerak otomatis, tanpa perhatian, tanpa perasaan. Aku bahkan tidak mengingat video apa saja yang barusan lewat. Semuanya terasa sama, cepat berlalu, lalu hilang. Sampai akhirnya, jariku berhenti. Sebuah live TikTok muncul di layar. Aku sendiri tidak tahu apa yang membuatku berhenti. Tidak ada alasan yang jelas, tidak ada judul yang mencolok, tidak pula thumbnail yang berlebihan. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang menahanku untuk tidak langsung menggulir layar seperti biasanya. Seolah ada dorongan kecil yang berkata, "Tunggu sebentar." Disitulah aku pertama kali melihatnya. Seorang gadis. Ia tidak tampil berlebihan, tidak berdandan mencolok, seperti kebanyakan kreator yang sering kutemui. Wajahnya sederhana, riasannya tipis, bahkan nyaris terlihat apa adanya. Rambutnya tergerai rapi, dan kacamata yang ia kenakan justru membuatnya terlihat lebih tenang. Cara bicaranya pelan, tidak terburu-buru, tidak ada nada dibuat-buat, tidak terdengar berusaha lucu, tidak pula berusaha menarik simpati. Namun, justru disitulah letak daya tariknya. Ada ketenangan dalam caranya berbicara. Ada kesederhanaan dalam sikapnya. Tatapan matanya terlihat jujur, seolah ia benar-benar hadir di sana. Bukan sekadar tampil untuk kamera dan angka penonton. Aku terdiam. Tanpa sadar, aku berhenti menggeser layar. Aku membiarkan live itu terus berjalan. Menit demi menit berlalu tanpa kusadari. Pandanganku tertuju penuh pada layar ponsel, sementara dunia di sekitarku perlahan menghilang. Aku tidak mendengar suara televisi lagi, tidak memperhatikan notifikasi lain yang masuk. Bahkan aku lupa kapan terakhir kali berkedip. Yang ada hanya aku dan sosok di balik layar itu. Aku tidak benar-benar memahami apa yang ia bicarakan. Aku hanya memperhatikan caranya tersenyum, caranya mengangguk pelan, caranya sesekali terdiam sebelum menjawab pertanyaan dari penonton. Semua terasa begitu sederhana, tapi entah mengapa terasa menenangkan. Ketika live tersebut akhirnya berakhir, aku masih memegang ponsel. Layarnya kini gelap, tapi pandanganku belum berpaling. Dadaku terasa aneh, seperti ada sesuatu yang tertinggal. Ada sesuatu yang mengusik dadaku. Bukan cinta. Belum. Lebih seperti rasa penasaran yang datang tanpa permisi. Datang begitu saja, tanpa aba-aba, lalu menetap di sudut pikiranku. Siapa dia? Gumamku pelan. Hampir tak terdengar. Aku menaruh ponsel di sampingku, mencoba kembali ke dunia nyata. Namun pikiranku tidak benar-benar kembali. Bayangannya terus muncul, caranya berbicara, caranya tersenyum, bahkan caranya terdiam saat membaca komentar. Malam itu, aku tidur lebih larut dari biasanya. Bukan karena gelisah, tapi karena pikiranku terlalu penuh oleh hal yang seharusnya sepele. Sejak hari itu, kebiasaanku berubah. Aku mulai sering membuka TikTok. Bukan lagi sekadar untuk menghabiskan waktu, melainkan dengan harapan yang aneh.
Harapan yang bahkan tidak berani kuakui sepenuhnya, menunggu notifikasi live darinya. Setiap kali membuka aplikasi itu, mataku otomatis mencari satu nama yang belum benar-benar kukenal. Dan setiap kali live itu muncul, aku selalu masuk. Aku tidak pernah menyapa, tidak pernah menulis komentar. Aku hanya menonton, diam, menjadi satu dari sekian banyak penonton yang hadir tanpa benar-benar dikenal. Namaku hanyalah satu baris kecil di antara ratusan nama lainnya. Aku memilih berada di kejauhan. Aku memperhatikannya tanpa ia sadari. Dari situlah aku mulai mengenali kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Cara ia tersenyum ketika membaca komentar lucu. Cara ia mengernyit pelan saat berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Bahkan caranya menghela napas ketika kelelahan mulai terasa. Hal-hal kecil, sepele, namun entah mengapa terasa penting bagiku. Lucu rasanya, bagaimana seseorang bisa terasa begitu dekat, padahal kami bahkan belum saling mengenal. Aku tahu ia tidak tahu siapa aku. Aku tahu keberadaanku tidak berarti apa-apa baginya. Namun perasaan itu tetap ada, tumbuh perlahan tanpa bisa kuhentikan. Namun bersamaan dengan rasa penasaran itu, muncul keraguan. Aku ragu untuk menyapa. Takut tidak dianggap. Takut hanya menjadi nama asing yang lewat begitu saja. Takut jika keberanianku justru berakhir dengan kekecewaan. Aku membayangkan berbagai kemungkinan. Komentarku diabaikan, namaku tenggelam. Atau lebih buruk, aku menyesal karena berharap terlalu jauh. Jadi aku memilih tetap diam. Lagi dan lagi, hari-hari berlalu. Aku mulai hafal jadwal live-nya, meski ia sendiri mungkin tidak pernah berniat membuat jadwal. Setiap kali ia muncul, aku ada. Setiap kali ia menghilang, aku menunggu. Aku masih setia menjadi penonton setia yang tak terlihat. Sampai suatu hari, aku merasa lelah hanya menjadi penonton. Hari itu, ia kembali live seperti biasa. Aku masuk seperti sebelumnya. Diam, memperhatikan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tanpa alasan yang jelas, tanganku terasa dingin saat menggenggam ponsel. Napasku sedikit berat. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk berhenti bersembunyi di balik layar. Aku ingin dikenal. Aku ingin diakui keberadaannya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Bukan hanya sosok di balik layar. Bukan hanya wajah yang kulihat setiap hari. Ada keinginan untuk lebih dekat, meski aku sendiri belum tahu seperti apa bentuk dekat itu. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku menulis satu komentar sederhana. Tidak panjang, tidak istimewa. Hanya kalimat singkat yang bahkan bisa saja tenggelam di antara ratusan pesan lainnya. Jari-jariku sempat ragu sebelum menekan tombol kirim. Namun aku melakukannya. Detik-detik berikutnya terasa begitu lama. Aku menatap layar dengan tegang, berharap sekaligus takut. Hingga akhirnya matanya menoleh ke arah layar, lalu ia membaca komentarku. Dadaku terasa hangat. Ia menyebut komentarku sekilas, lalu tersenyum kecil sebelum kembali melanjutkan obrolannya. Tidak lama, tidak pula istimewa. Namun cukup untuk membuatku merasa ada. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sepenuhnya asing. Sejak hari itu, aku mulai berani muncul. Mulai sesekali menyapa. Mulai ikut berbincang, meski masih dengan jarak yang terjaga. Tidak ada kedekatan, belum ada cerita panjang. Hanya interaksi singkat yang selalu kutunggu dengan perasaan aneh. Aku masih belum tahu banyak tentang dirinya. Ia juga belum tahu siapa aku sebenarnya. Namun setiap kali live itu berakhir, aku selalu menatap layar ponsel lebih lama dari seharusnya. Ada keinginan untuk melangkah lebih jauh, tapi juga ada ketakutan yang menahanku. Aku tahu perkenalan kami belum benar-benar dimulai. Dan saat itu, aku belum menyadari satu hal, bahwa pertemuan sederhana ini kelak akan membawaku pada kisah yang tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang luka dan restu yang tak semudah itu didapatkan. Hari itu, aku hanya tahu satu hal, aku ingin mengenalnya lebih jauh. Dan mungkin disitulah semua kisah ini bermula.